Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan kembali dalam halaqah al-usrah, yaitu halaqah keluarga kita yang keberapa, Mas Afif? Kelima. Kedua. Kedua. Ketiga. Ya, ketiga. Yang pertama ingat nggak di mana? Waktu itu kita lagi makan gudeg. Oh iya, itu di restoran. Yang kedua Ibu nggak kelihatan dia kalangan leher. Di kafe. di kafe. Yang ketiga Di sini. iya, betul. Jadi alhamdulillah ini pertemuan kita yang ketiga, dan seperti biasa kita melakukan dengan membaca Al-Quran. Mas Hafik tadi mau baca surah apa? Anas. An-Nasr. Anas. Anas sudah pernah An-Nasr aja. Anas. Belum. Yang pertama kali itu Hafik membahasnya bacanya surat An-Nas, percaya. Kok An-Nasr kok A'udzu birabbin nas? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tapi tahu nggak itu suratnya tentang apa? Coba tanya ya. Tentang apa? Surah An-Nasr itu Tentang surah An-Nasr itu adalah pertama berbicara tentang separuhnya tentang ketika akhirnya Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah oleh Nabi. Jadi setelah Nabi diusir dari Makkah, Madinah jadi Islam, akhirnya pasukan Nabi itu bisa balik ke Makkah. Akhirnya banyak orang masuk dalam Islam. Gitu. Separuhnya lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu artinya fasabbih, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihamdi, dan pujilah Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, kepada Rabbmu, bersyukur kepada Rabbmu, dan wastaghfir, dan beristighfar, minta ampunan. Innahu kana tawwaba, karena Allah itu maha penerima taubat. Itu kalau kata Ibnu Abbas artinya, ini kan kemarin kita cerita tentang Abdullah Ibnu Abbas kan. Nah, tentang ayat ini Abdullah bin Abbas bilang itu adalah kabar kalau Nabi mau meninggal sebentar lagi nanti. Gitu Mas. Ya, Nabi Muhammad SAW mau meninggal. Jadi itu udah dikasih tahu. Gitu. Habis itu nanti mau dinikahin tangannya. Maksudnya? Kan hari ini nggak mau nikah gimana toh? Kita digantiin sama aku. Ya itu intinya itu surah An-Nasr. Silakan lanjut Ibu. Tahu nggak kenapa kok ketika surat An-Nasr, tapi tahu nggak An-Nasr itu surat terakhir yang diturunkan? Afik tahu nggak kenapa ketika surat An-Nasr itu kan surat terakhir, ketika dia diturunkan itu kenapa tandanya Nabi itu mau meninggal? Nggak tahu. Karena ketika semua pesan-pesannya Allah sudah selesai diturunkan, berarti tujuannya Nabi Muhammad diturunkan ke bumi ini sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Berarti itu tandanya Nabi Muhammad sudah mau meninggal. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi ibu kok pendek banget. Maksudnya? Itu ceritanya kok ibu pendek banget sirahnya. Oh, itu bukan sirah, itu tentang surat. Ya nanti habisnya ada sirah lagi. Oh, sirah sahabat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan tentang surat An-Nasr, kita lanjutkan dengan sirah sahabat. Oke, ibu mau tanya, tapi tahu nggak siapa sahabat Nabi yang paling baik dan paling dekat sama Nabi Muhammad?
Ibnu Abbas. Bukan. Ibnu Abbas. Bukan. Dan lebih dekat lagi dengan Nabi. Yang sahabat bestingnya nanti. Kalau bestingnya Afik siapa? Ibu Kalau di sekolah siapa bestingnya? Tufel. Tufel, katanya berantem sama Tufel. Enggak, udah enggak kok. Udah baikan. Udah. Nah, Nabi Muhammad itu bestingnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar namanya Abu Bakar? Apa yang Afik tahu tentang Abu Bakar? Yang Afik tahu tentang Abu Bakar? Pernah dengar nggak namanya Abu Bakar? Bisa. Abu Bakar itu adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Bener nggak? Dia berapa? Siapa satu itu? Waraqah bin Nawfal. Wow. Bilang Tufel. Ya, tapi Abu Bakar itu adalah antara as-sadiqun al-awwalun, golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Jadi Abu Bakar itu sama seperti Nabi, walaupun sebelum Islam datang, Abu Bakar itu orang yang jujur, orang yang baik. Bukannya Waraqah bin Nawfal itu ayahnya si pamannya si Zubair. Zubair, iya. Tapi jauh. Ya, tapi kita bukan lagi ngomong Waraqah, kita lagi ngomongin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu antara orang yang pertama sekali masuk Islam. Dan Daripada Nabi Muhammad. enggak lah, kan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Jangan bercanda, jangan main-main. Nanti malah salah beneran loh kalau main. Terus, tahu nggak Abu Bakar tuh punya gelar apa? Ulul Azmi. Hah? Ulul Azmi. Ulul Azmi itu buat Nabi. Abu Bakar Asy-Siddiq. Karena Abu Bakar itu selalu mempercayai apa kata Nabi. Jadi Nabi bilang apa, Abu Bakar langsung percaya. Sampai suatu hari terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Apa? Yang Nabi Muhammad naik ke langit. Sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Yang melewati, jadi dari Mekah naik Hira sampai Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun lagi dalam satu malam. Waktu orang-orang di Mekah dikasih tahu hal itu, mereka bilang, wah, Nabi Muhammad ini nggak mungkin lah seperti itu, nggak bisa lah, nggak pakai roket kan. Tapi Abu Bakar langsung percaya, kalau Nabi Muhammad yang bilang itu pasti benar. Makanya Abu Bakar Asy-Siddiq itu digelari Asy-Siddiq. Nabi Muhammad, Abu Bakar ini hampir selalu ada terus di sisi Nabi, termasuk ketika Nabi Muhammad pindah hijrah ke Madinah. Yang menemani Bukannya ke Habasyah. ke Habasyah, Nabi Muhammad nggak ikut. Abu Bakar juga nggak ikut kan. Abu Bakar tetap di Mekah. Nah, ketika kaum Muslim akhirnya hijrah ke Madinah, yang menemani Nabi untuk hijrah ke Madinah siapa? Abu Bakar. Naik apa? Isra. Makanya didengarin. Naik kuda nggak? Awalnya kayaknya unta. Naik unta apa ya? Aku tadi Sama bilang jalan kaki juga. Kebanyakan jalan kaki untuk untanya bawa barang. Terus mereka berhenti di dua sur. Dua sur apa dua? Kan Hiro aja kan. Dua sur. Mereka berhenti di dua sur untuk beristirahat. Mereka masuk ke gua sur, ternyata banyak orang Quraisy yang mencari. Mana ini Muhammad sama ini yang katanya mau pindah ke Madinah. Mereka mau menangkap Nabi Muhammad, tapi ternyata sama Allah dilindungi. ada jaring laba-laba. Iya, aku kan nggak pernah diceritain terus. Kiranya nggak ada orang ya. Iya. Padahal di dalamnya ada siapa? Ada Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Dibilang artinya kalau orang lihat tuh
pasti kalau ada laba-laba tuh di dalam nggak ada orangnya lah. Iya, dikiranya kayak gitu ya. Padahal itu Allah yang menolong. Jadi dikecohkan itu orang Quraisy, dikiranya nggak ada laba-laba, dikiranya nggak ada orang. Nah, akhirnya Abu Bakar sama Nabi Muhammad bermalam di situ. Terus Abu Bakar itu kakinya digigit sama waktu itu Nabi Muhammad tuh capek kan, terus bubuk di bangkuannya Abu Bakar, bubuk gitu. Tiba-tiba ada ular yang menggigit kakinya Abu Bakar. Sakit nggak? Banget sampai menangis loh Abu Bakar. Sakit. Tapi Abu Bakar nggak mau teriak karena apa? Karena kasih Nabi Muhammad. Ya karena Abu Bakar itu sangat sayang sama Nabi Muhammad. Dia nggak mau mengganggu Nabi Muhammad yang lagi istirahat. Jadi dia tahan sakitnya. Sakit sampai menangis. Air matanya turun yang membangunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu menangis? Baru cerita Abu Bakar, tadi sebenarnya ada ular yang menggigit kakiku. Kayaknya disembuhin ya sama ini. Ya. Iya gitu di sini. Oh gitu, nanti dicek ya. Ibu juga agak lupa. Afik juga. Ingat. Terus habis itu akhirnya sampai di Madinah. Nah, Nabi Muhammad itu pernah bilang bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seluruh imannya seluruh manusia di bumi ini ditimbang, masih kalah sama keimanannya Abu Bakar. Wah, artinya Afik, imannya ibu, ayah, Afik, ustazah, semua orang, adik bara, semuanya, sahabat-sahabat, semuanya digabungin, dijumlahkan, itu masih kalah sama keimanannya Abu Bakar. Keren banget kan? Itu berarti saking besarnya keimanan. Terus pernah suatu hari Nabi itu meminta sahabat untuk bersedekah. Ayo kalian, mari berlomba-lomba untuk bersedekah. Yang pertama datang, yang pertama bilang Umar. Umar bilang, aku akan mensedekahkan setengah hartaku. Setengah hartanya Umar mau disedekahkan, setengahnya untuk keluarganya. Banyak lah itu setengah. Banyak banget. Kalau kita punya rumah nih, itu hilang tuh lantai satunya, itu cuma punya lantai dua, cuma punya kamarnya Om Ilham sama kamarnya Afik doang. Kamar yang bawah, TV, semuanya disedekahkan, bukan punya kita lagi. Itu yang Umar lakukan. Keren nggak Umar? Habis itu Abu Bakar, Nabi Muhammad tanya, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nah, aku akan meninggalkan sejumlah yang sama, setengah untuk keluarganya, setengah untuk disedekahkan. Lalu Abu Bakar bilang, oh, aku akan memberikan seluruh hartaku untuk aku sedekah. Semuanya. Terus ditanya Abu Bakar, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Tahu Abu Bakar jawab apa? Betul, Allah dan Rasulullah. Itu yang dijawab sama Abu Bakar. Terus karena itu Umar bilang kalau Abu Bakar itu kalau urusan berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berbuat baik, Abu Bakar pemenang. Selalu orang nomor satu. Yang paling cepat berbuat baik, paling banyak imannya, pokoknya orang nomor satu setelah Nabi Muhammad. Sampai ketika Nabi Muhammad sakit, karena Nabi Muhammad sakit tuh, sebelum meninggal, Nabi Muhammad menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam. Jadi ketika biasanya yang mau menjadi imam kan Nabi Muhammad langsung. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad sudah nggak kuat memimpin sholat, Nabi Muhammad mengutus untuk Abu Bakar yang menjadi imamnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal, semua sahabat langsung setuju. Berarti Abu Bakar yang akan memimpin umat Islam. Jadi Abu Bakar itu orang pertama yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Khalifah jadi perempuan. Khalifah itu artinya memimpin umat Islam. Ya udah. Materi dari ayah. Untuk sementara itu dulu, sebenarnya masih banyak sekali kisah-kisah Abu Bakar yang hebat dan keren. Tapi ya kita sedikit-sedikit. Ini sesuatu. Oke, Afik, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ibu yang bertanya soalnya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada? Enggak. Benar.
Ya udah, ibu sama ayah yang nanya ya kalau gitu. Iya, tapi asik tuh tergantung mereka. Tergantung pertanyaannya. Ada pertanyaan pertama, Isra Mi'raj itu Nabi pergi kemana ya? Ke Masjidil Aqsa, Terus? Habasyah. Enggak lah. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Naik ke atas langit. Naik apa? Buruk gitu. Terus waktu Nabi Muhammad besoknya bilang ke orang Quraisy, Abu Bakar percaya nggak sama Nabi? Percaya. Maybe semua ini percaya nggak? Percaya. Makanya digelari apa? Dikasih gelar apa? As? Abu Bakar As? Asidi. Tuh. Terus Abu Bakar menemani Nabi hijrah kemana? Habasyah. Bukan, kan ibu bilang Nabi Muhammad nggak ikutan ke Habasyah, Madinah. Terus apa lagi? Kasih tahu ibu satu hal yang Afik tahu tentang Abu Bakar selain yang sudah ibu sebutkan barusan di pertanyaan ibu. Oh, ikut tadi bertanya apa? Nggak apa deh, apa yang Afik tahu tentang Abu Bakar? Isra Mi'raj. Selain itu, Madinah. Selain itu, berapa banyak hartanya yang pernah disedekahkan oleh Abu Bakar? Semuanya. Semuanya. Nah, terus keluarganya dikasih apa? Ditinggalkan apa? Ditinggalkan ilarnya. Kan kalau semua uangnya nih dompetnya ayah, uangnya habis nih dikasih orang. Terus ibu dan Afik dikasih apa? Gitu. Jadi Nabi Muhammad dan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Oke. Sekarang gedean materi dari Ah iya, yang selanjutnya Afik aja yang jadi MC. Afik udah hafal. ayah. Iya. Ibu yang jadi MC dong. Nah, duduk. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, saya ingin membawakan materi sekarang tentang cinta Nabi. Cinta. Ayah mau tanya, kalau Afik sayang nggak sama ibu? Sayang. Kalau sayang sama ibu, Afik duduk. Sedang. Kalau Afik sayang sama ibu, kayak gimana caranya sayang sama ibu? Ngelendot. Terus? Dikelendotin. Apa lagi? Ayo, ngomong. Dipeluk. Apa lagi ya? Dipeluk. Peluk. Dipeluk. Dipeluk. Lalu apa lagi? Peluk. Afik duduknya nggak majuan. Geser situ majuan. Oh, Dipeluk. Apa lagi? peluk. Oke, ayo dong. Apa yang lain? Hah? Kiss. Dikis. Kiss. Dikis. Kiss. Dicis. Dicis tuh diapain? Dikasih keju. Kasih keju. Dikasih keju. Emang ibu suka keju nggak? Biasa aja sih. Nah, sini Afik, duduk yang bagus boleh? Nah, kalau ibu, ayah kasih tahu. Kalau ayah sayang sama, menurut Afik, ayah sayang nggak sama Afik? Coba Afik, ayah tanya. Ayah sayang sama Afik, kayak apa sayangnya? Apa yang ayah lakukan untuk Afik? Air. Beliin air. Apa lagi? Cheese. 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 Apa lagi? Cheese. Cheese. Apa lagi? Ibis. Bibis. Nih, Afik, ayah kasih tahu. Abu Bakar. Bisa digoreng. Ibu kan tadi cerita Abu Bakar itu cinta sama Nabi
salah satunya kan adalah ngejagain Nabi ketika Abu Bakar yang kesakitan digigit sama binatang. Itu Abu Bakar nggak mau ganggu Nabi kan? Itu karena Abu Bakar itu sayang sama Nabi. Jadi kita belajar dari para sahabat bagaimana caranya sayang sama Nabi. Afif boleh majuan. Majuan Mas Afif. Duduk sini, duduk sini. Jadi sahabat itu banyak cara mereka untuk sayang sama Nabi. Afif, nanti ayah tanya loh. Ya, ayah tanya-tanya ya. Jadi Afif perhatikan. Jadi Nabi itu disayangnya macam-macam caranya. Ada orang-orang Ansor. Siapa orang Ansor? Penduduk Madinah. Bukannya orang Al-Ansor. Bukan, itu masjid Al-Ansor. Al-Ansor itu artinya orang-orang Madinah yang menolong Nabi. Karena Nabi dan sahabat yang di Makkah kan hijrah ke Madinah. Nah, yang hijrah ke Madinah namanya Muhajirin. Nah, di Madinah yang nerima namanya Ansor. Nah, orang-orang Ansor itu kalau mencintai Nabi, tahu nggak caranya gimana? Mereka lihat Nabi itu kalau makan sukanya apa ya? Oh, suka ini. Terus dicariin, terus dikasih deh. Oh, ini Nabi hadiah. Gitu dikasih hadiah. Gitu. Dikasih hadiah. Kasih makanan, kasih apa? Dikasih Gitu. mainan waktu masa kecil. Terus waktu Nabi baru datang, mereka ini rebutan. Ayo, Nabi kan belum punya rumah di Madinah. Ayo di rumahku aja, ayo di rumahku aja. Gitu. Banyak nawar-nawarin mau tinggal di rumah. Gitu. Jadi itu Nabi disayangnya begitu. Terus ada lagi yang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah yang ayah cerita. Dia itu juga sayang dengan Nabi, pengen dipeluk Nabi. Jadi sahabat itu satu mencintai Nabi itu sampai begitu. Nah, ini ada yang penting juga. Anas bin Malik itu karena sayang sama Nabi. Dia ngeliat Nabi makan apa? Nabi makan sayur, makan labu, isi sayur labu. Kok Nabi kayaknya suka ya? Gara-gara itu Anas jadi ikutan suka makanan yang itu. Gitu. Bukan karena sunnah, tapi karena Nabi suka, karena itu cinta. Kalau kita sayang, itu kita jadi senang apa yang dia senang. Nah, jadi itu satu. Kedua, caranya lagi mereka itu sayang sama Nabi, sahabat itu sayang sama Nabi, itu adalah mengikuti apa yang Nabi buat. Jadi mereka sholatnya ikut caranya Nabi, mereka ibadah ikut caranya Nabi, semua mereka berusaha ikut caranya Nabi. Dan kan sahabat Nabi itu kan nggak selalu bareng Nabi, kadang-kadang kerja, kadang-kadang ke sawah. Nah, kalau pas lagi nggak ketemu Nabi, mereka tanya ke sahabat lain yang kemarin sama Nabi, kemarin Nabi ngapain aja, supaya tahu, jadi bisa diikutin. Jadi sahabat itu pengen tahu Nabi itu ngapain, supaya apa? Bisa diikutin, karena Nabi itu, karena mereka sayang sama Nabi. Nah, kenapa mereka sayang sama Nabi? Karena Allah. Karena Allah. Makanya Abdullah bin Rawahah itu bilang begini, yang syair yang saya baca, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Gak dengar? Dengar dulu. Boleh? Itu artinya Abdullah bin Rawahah bilang begini, ya Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah yang kasih kami hidayah, kami nggak sedekah dan kami nggak sholat. Itu Allah. Tapi yang ngasih tahu ke mereka siapa? Dari Allah ke mereka kan nggak langsung, lewat Nabi. Makanya mereka tahu, karena mereka tuh sayang sama Nabi.
karena Nabi lah yang mengenalkan Allah sama mereka. Gitu. Makanya sayang banget. Ya. Nah, makanya itu kita harus pelajari. Afik, yuk duduk. Afik, yuk duduk. Dan agak maju di belakang. Nah, makanya kita itu ya satu, kita harus sayang sama Nabi juga, karena Nabi itu yang mengenalkan Allah ke kita. Satu. Kedua, Nabi yang ngajarin ke kita gimana caranya ibadah sama Allah. Gitu. Kita harus terima kasih, karena kalau nggak gitu, kita jadi nggak tahu jalannya ke surga gimana. Nabi yang kasih tahu. Jadi kita sayang sama Nabi. Jadi itu nomor satu. Ya, kita harus sayang sama Nabi karena apa yang sudah Nabi lakukan untuk kita. Mengenalkan pada siapa? Pada Allah. Nah, itu satu. Kedua, sayangnya kita sama Nabi itu adalah yang maju sedikit. Ini sambil disayang. Udah cukup. Ya, cara kita sayang sama Nabi itu adalah dengan kita cari tahu Nabi itu sukanya gimana biasanya, lalu kita ikut. Makanya Nabi itu ngajarin kalau masuk masjid pakai kaki apa, kalau keluar masjid kaki apa. Nah, makanya kan kita melakukan itu juga. Pakai sepatu kaki apa dulu? Kalau lepas sepatu kaki apa dulu? Kalau lepas kiri. Kalau masuk kamar mandi, masuk toilet, baca apa? Doa. Doanya apa? Iya, betul. Itu siapa yang ngajarin? Nabi. Keluar kamar mandi? Siapa yang ngajarin? Nabi juga. Kalau mau lewat Nabi. Betul, Allah yang ngajarin lewat Nabi. Kalau Afik mau naik mobil, baca apa? Lahu mukrimin. Yang benar dong, boleh ya? Nah, itu siapa yang ngajarin? Nabi. Ulama yang ngajarin. Dari siapa? Dari Nabi. Dari siapa? Dari Allah. Iya. Dari malaikat. Tabassum. Apa? Coba baca hadis yang benar sambil duduk. Tabassum kasih wajah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah kita jadi kita kan tahu senyum itu ibadah. Bersedekah itu ibadah. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan. Itu artinya sedekah. Siapa yang ngajarin? Nabi. Sholat kan pertama Allah. Nah, jadi kita itu cara kita sayang sama Nabi itu kita harus cari tahu Nabi itu sukanya ngapain aja. Nabi ngajarin apa? Kalau udah tahu kita harus ingat terus ibadah. Ikut. Iya, kita harus mengikuti. Gitu ya Mas Afik ya. Nah, ayah sekarang yang tanya, sahabat itu sayang. Afik duduk. Sahabat itu sayang atau enggak sama Nabi? Sayang. Sayangnya gimana? Sayangnya kalau sumpah kok tuh dia kasih aja sampai orang-orang Ansar itu rebutan. Ini kamu kan belum dapat rumah di Madinah gitu, dikasih di rebutan itu. Apalagi? Ya apalagi? Kasih harta. Ada, ya itu kan tadi kasih hadiah. Udah. Apalagi? Kasih
sama Abdullah bin Rawahah sawah. Ya, terus apa lagi? Pada rebutan mau dikasih hadiah. Bukan cuman itu, kan tadi ayah bilang mereka pengen tahu Nabi itu ngajarin apa, supaya apa mereka tahu Nabi ngajarin apa. Apa ini? Nah, diikutin, betul, ya. Nah, jadi kita ada dua cara kita mencintai Nabi, Mas Afif. Satu, kita mencintai Nabi itu di hati kita, supaya kita tahu Nabi itu yang mengajak, memberitahu kepada kita tentang Allah dan bagaimana cara menyembah Allah. Allah. Gitu. Afif, siapa sahabat yang dia jadi suka makan labu gara-gara lihat Nabi suka makan labu? Abdullah bin Rawahah. Salah, Abu Bakar Asyid. bukan. 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 Ini nggak dengerin. Anas bin Malik. Anas. Mm-mm. Anas. Nah, jadi ingat, ayo duduk yang bagus. Ya. Jadi kita harus satu sayang sama Nabi, karena Nabi lah yang mengenalkan kita pada Allah, mengenalkan kita sama Allah. Satu. Yang kedua adalah kita harus tahu Nabi itu ngajarin apa. Kalau kita tahu Nabi ngajarin apa, terus kita harus apa? Ibadah. Ikuti. Iya, kita ikut. Nah, ibadah itu ada dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Kalau Afif gimana cara sayangnya sama Nabi? Apa yang diikuti? Contohnya? Makan pakai tangan kiri. Akan makan tangan kanan. Kalau makan pakai tangan kanan itu adalah sunnahnya siapa? Kalau makan pakai tangan kiri itu sunnahnya siapa? Iya. Terus apa lagi? Afik? Apa lagi? Duduk. Apa? Geser situ Mas Afik. Apa lagi? Oh ya. Sunnah Nabi banyak loh, Afik sudah tahu. Oh ya. Pas kiri dulu. Kalau lepas apa? Lepas apa? Lepas kiri dulu. Ya lepas apa? Apa yang dilepas? Lepas sendal kiri dulu. Coba buka sendal kiri dulu. Buka sana. Kanan dulu. Oke, good. Jadi yang penting kita ingat ya. Jadi, Habis itu senyum. Afik duduk. Ayah pengen main ayunan. Sudah nggak kesabaran. Iya, oke, kita tutup dulu halakahnya kalau gitu. Kita kembalikan Assalamualaikum ke Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup kita, Afif baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.